ketika Jokowi sedang terdesak oleh persoalan ijazah palsu atau asli milik dirinya, ijazah asli atau palsu milik anaknya, Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga ada yang disebut dengan ya kudeta senyap ya, atau kudeta yang tidak tampak yang sedang dijalankan Jokowi untuk mempercepat pergantian presiden di Indonesia ya, dari Prabowo Subianto ke Gibran Rakabuming Raka ya. Dan kalau kita lihat situasi politik di Indonesia ini, walaupun suasana di muka atau di atas politik ya, itu seakan-akan tenang, tidak ada ombak, tidak ada kegaduhan, dan kemudian pokoknya laut itu seakan-akan tidak ada ombak, tidak ada badai, tidak ada kemudian juga ombak yang tinggi yang bisa menggulung kita yang sedang berenang di laut politik Indonesia ini ya. Padahal kita juga tahu bahwa yang namanya rencana kudeta senyap yang dituduhkan akan dilakukan oleh salah seorang matahari tersebut ya, yang kalau meminjam istilah teman saya Rocky Gerung ya, jadi ada matahari yang benar-benar memiliki legitimasi dan tentunya kekuasaan yang formal, tapi juga ada juga matahari yang muncul dari apa istilahnya itu gorong-gorong yang kemudian muncul ke atas ya. Anda tahu yang dimaksud dengan Rocky Gerung itu adalah Jokowi dulu menonjolkan dirinya bahwa dia adalah gubernur DKI Jakarta yang kemudian mau terjun ke gorong-gorong ketika banjir sedang melanda Jakarta ya. Itulah cara dia untuk mendapatkan apa istilahnya itu legitimasi politik dan juga citra politik yang tinggi dari masyarakat ya. Makanya Rocky Gerung bilang bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi itu adalah suatu sinar mentari yang diupayakan untuk bersinar kembali melalui dari gorong-gorong yang ada di Jakarta ya. Dan kemudian Rocky Gerung juga dalam salah satu pembicaraan di ILC, kalau nggak salah, Indonesia Lawyers Club, dia mengatakan bahwa buat apa Gibran Rakabuming Raka itu membagikan apa yang disebut dengan tanda kutip skincare kepada anak-anak muda di Indonesia. Padahal menurut Rocky Gerung yang dibutuhkan oleh Gibran Rakabuming Raka itu bukan skincare, tapi brain care ya. Brain care Anda tahu ya, itu adalah bagaimana itu yang namanya merawat otak dia. Merawat otak dia itu bisa ada dua arti ya. Satu, bagaimana supaya otaknya itu benar-benar didevelop ya, supaya Gibran itu memiliki kecakapan berpikir ya, itu bisa naik lah, develop gitu kan. Dan kemudian kalau itu dikatakan juga care ya, supaya dia keren ya, mungkin maksudnya supaya Gibran itu benar-benar bisa berpikir dan bertindak secara stabil ya, supaya jika ada masalah besar dia bisa menangani, membuat kebijakan kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia di saat situasi global itu benar-benar membutuhkan suatu tindakan yang cepat ya, tindakan yang tepat ya, dan bagaimana dia bisa memimpin para menteri ya, para anggota kabinet untuk kemudian membuat keputusan yang tepat ya. Dan ini yang kemudian menurut kami ya, atau bukan cuma Rocky Gerung ya, tapi tidak sedikit teman-teman di kalangan aktivis pro demokrasi sipil ya, yang kemudian juga mempertanyakan kalau dia di dalam acara musabakoh tilawatil Quran saja tidak bisa berpidato walaupun hanya 1 menit ya, lalu bagaimana dia bisa memimpin sidang-sidang kabinet ya untuk mencari solusi yang terbaik di saat ada gonjang-ganjing politik di dalam negeri, di saat ada persoalan keamanan di wilayah, apakah itu di Asia Tenggara ataupun di Asia Timur Laut ya, atau bahkan di saat yang namanya situasi global baik dalam bidang politik, ekonomi dan juga perang ya, itu kemudian sedang berlangsung. Intinya kapasitas otak Gibran apakah itu bisa kemudian mencapai apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia? Karena bahkan lagi-lagi menurut teman saya Rocky Gerung, anak SMA aja ada yang bertanya, atau orang tua dari seorang anak SMA aja ada yang bertanya kepada Rocky Gerung, apa yang bisa diharapkan atau apa yang bisa menjadi suatu harapan kita pada 2029 ini kalau kemudian Gibran Rakabuming Raka terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Bahkan kalau sekarang berkembangnya bukan pada 2029 ya, tapi apa yang akan dilakukan, apa yang terjadi kalau kemudian yang disebut dengan kudeta senyap ya, itu terjadi dan Gibran menjadi Presiden Republik Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Indonesia di bawah Gibran ketika terjadi situasi yang membutuhkan satu putusan ataupun solusi yang paling tepat untuk Indonesia, khususnya untuk masa depan. Bagaimana masa apa pemerintah mendengarkan aspirasi-aspirasi rakyat?
Jangan sampai nih, Purbaya sudah seperti ini, nanti Pak Prabowo karena didesak oleh oligarki, nanti direshuffle Pak Purbaya. Jangan. Jangan, ya. Saya berharap kita akan berada di tengah-tengah para menteri-menteri atau pejabat-pejabat yang benar-benar berani melawan arus. Kita harus ada di sana. Mereka menyuarakan kita dan kita harus rela untuk mendukung mereka. Bersuara. Karena saya yakin Purbaya ini menghadapi tentangan dan hadangan yang luar biasa. Bagaimana mungkin kalau dia tidak seperti itu, dia berani dengan sangat luar biasa. Ini yang keren. Dia mengatakan apa? Ini urusan Danantara, BPI Danantara itu duitnya banyak. Minta mereka membayar hutang, bayangkan. Kalian tahu Dewan Pembina dari Danantara itu siapa? Kalian tahu Danantara itu dibawa langsung oleh Presiden. Artinya Prabowo Subianto hanya tunduk kepada perintah Prabowo. Yang lainnya dia tidak pernah pedulikan. Bahkan seorang Luhut Binsar Panjaitan yang selama ini menteri segala urusan dan paling sok jago, ketika mengatakan MBG kalau sampai akhir Oktober nanti tidak terserap anggarannya maka akan saya tarik, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tidak perlu untuk ditarik, jangan sok-sokan menarik. Tapi apa yang dilakukan dibantah oleh Purbaya? Dia mengatakan, saya tidak peduli dengan siapapun, saya hanya patuh kepada Presiden. Maka kalau sampai akhir Oktober MBG tidak menyerap semua anggaran, akan saya tarik kembali kepada kas keuangan negara. Ini keren. Ini yang saya mau, pejabat-pejabat yang mampu untuk bersuara, dia mendengarkan suara rakyat, bukan mendengarkan suara elit. Ya, kalau orang seperti Pak Purbaya ini ya sedang bersengketa dengan Luhut Binsar Panjaitan, udah nggak main-main ini musuhnya. Pak Purbaya musuhnya nggak main-main ini. Kita tahu siapa LBP, ya. Bagaimana ketika Anies Baswedan juga pernah bersengketa dengan dia masalah reklamasi, apa yang dilakukan? Ya, jangan sok-sokan kamu. Saya sikat habis, kata LBP. Apa kata Anies? Ya, kita sesuai dengan aturan saja undang-undang. Silakan saja. Ya, saya bekerja berdasarkan undang-undang. Ternyata nggak disikat-sikat tuh. Ya, saya yakin di belakang layar itu dilakukan. Ya, bayangkan sampai Anies saat itu 19 kali. Bayangkan 19 kali. Ya, gelar perkara di KPK. Hanya Ya, persoalan yang kita hadapi di Indonesia ini banyak sekali teman-teman ya. Banyak sekali isu, banyak sekali kasus, polemik ya, dinamika politik ya, macam-macam fenomena-fenomena yang terjadi. Dan saya yakin rakyat hari ini ya mungkin banyak yang penasaran, banyak yang menduga-duga, banyak yang berasumsi, dan bahkan banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah ini kapan selesainya persoalan ini? Ya, tadi kita mendengar penyampaian soal ijazah palsu misalnya, atau soal yang lain misalnya. Ini kebenarannya bagaimana? Kejelasannya seperti apa? Kok sulit betul? Kenapa nggak kelar-kelar? Nah, itu mungkin ya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu muncullah dugaan-dugaan gitu ya, asumsi-asumsi, wah jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu ya, macam-macam. Tapi dalam hal ini memang sebetulnya ya salah satu cara untuk menyelesaikan polemik ijazah Pak Jokowi, ya Pak Jokowi sendiri yang harus tunjukkan langsung lah sebagai seorang negarawan ya, sebagai mantan presiden atau mungkin sebagai bapak bangsa misalnya. Ya tunjukkan sajalah biar rakyat nggak gaduh, biar rakyat nggak penasaran lagi kan gitu. Tapi bukannya ditunjukin, justru sebaliknya malah dilaporin balik, merasa terhina, dihina, dijelek-jelekan, menyebar berita bohong dan macam-macam ya. Tapi teman-teman mungkin saja ya kita sudah mendengarkan banyak sekali bukti-bukti lah ya, entah itu dari bukti yang menunjukkan ijazah itu palsu, entah itu bukti menunjukkan ijazah itu asli, ya pasti sudah banyak kita dengarkan. Tetapi dari penyampaian atau informasi bukti-bukti yang kita dengarkan selama ini,
Ya, saya kira masyarakat sudah cerdas ya mengambil keputusan untuk menilai. Ya, sudah pastilah punya penilaian tersendiri untuk itu. Nah, di sini saya coba melihat beberapa komentar pada video ini. Indo hancur karena presidennya 2 periode pendidikannya nggak jelas. 3, ijazah palsu semua. Mulyono aslinya cuma kalistung aja, tapi nggak sekolah. Baca tulis hitung pendidikan nggak ada. Hobinya hutang dan naikin pajak. Benar sekali, kita tidak membenci Gibran pribadi, tapi tidak menyukai cara-cara yang sudah dilakukan bapaknya dan pendukung baik, yaitu partai-partai, ya oligarki, relawan atau lembaga-lembaga yang di bawah kekuasaannya yang telah meloloskan Gibran menjadi wapres yang tidak memenuhi syarat baik secara akademis, kompetensi, ya, pendidikan, kemampuan komunikasi dan attitude. Jadi wapres hanya karena anak presiden. Ini benar-benar tidak adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak yang lebih berkualitas, berintegritas, yang layak menjadi wapres, anak yang baru tidak berpengalaman sebagai negarawan atau berpengalaman sebagai kader partai tiba-tiba dipilih jadi wapres. Nah, ini sering sekali saya sampaikan. Memang sebetulnya desakan hari ini menjulkan Gibran gitu ya, copot Gibran, ya Gibran mengundurkan diri dan macam-macam itu narasi-narasi yang selalu digaungkan. Ya, sebetulnya saya juga yakin bahwa penyampaian-penyampaian itu bukan karena benci kepada Gibran secara personal, bukan karena itu, tetapi karena banyak menganggap bahwa proses itu tidak sehat. Proses Gibran pada saat menjadi cawapres itu prosesnya dianggap tidak sehat. Ya sejujurnya memang ya belum memenuhi syarat, dia belum layak dan belum cocok. Saya sepakat untuk itu sebetulnya. Karena pada dasarnya di awal pun memang usianya belum mencukupi, belum memenuhi, artinya memang belum masuk kategori. Ya, tapi apa daya, memang ya meskipun sulit dibuktikan secara hukum, cawe-cawe Pak Jokowi itu pasti ada. Ya, mana mungkin sekelas presiden nggak tahu menau soal itu, apalagi yang maju adalah anaknya itu. Sangat mustahil lah nggak ada lobby-lobby. Mustahil lah. Ini secara akal kita berpikir kan begitu. Ya, meskipun pada akhirnya sulit dibuktikan secara hukum begitu ya. Dan buktinya ketika Anwar Usman selaku ketua MK pada saat itu, ketika ada keputusan 90 tahun 2023 kemarin, Anwar Usman langsung diberhentikan dari jabatannya dan digantikan oleh Pak Soeharto, ya kan begitu. Jadi itu sudah terlihat jelas bahwa ada pelanggaran terjadi di sana. Kan itu yang menjadi patokan kita. Tapi memang ya kita nggak seharusnya terus menerus menghina atau menghujat Mas Gibrannya gitu ya. Karena kita lihat juga di belakang Gibran ini siapa sebetulnya, siapa yang mendorong, siapa yang mengusung, siapa yang ini kan itu harus kita lihat juga. Jangan kemudian kita berpatokan kepada Gibran seakan-akan ini semua dosanya Gibran. Kan kita nggak tahu di belakang layar, barangkali Gibran dipaksa, barangkali Gibran memang pada saat itu nggak ada kemauan sama sekali, nggak ada keinginan sama sekali, tetapi ada yang memaksa, kan kita nggak tahu juga. Jadi saya juga memang turut prihatin bahwa netizen terlalu keras ya, terlalu banyak hujatan-hujatan yang mengarah kepada Gibran. Ya meskipun memang kritikan-kritikan ataupun hujatan cibiran itu pedas-pedas, saya kira ya itu hal yang menjadikan Gibran ke depan bisa mengevaluasi dan bahkan mengkoreksi dirinya sendiri ya, dan bahkan nanti bisa belajar lebih baik lagi ya, bisa betul-betul menunjukkan bahwa saya layak, bahwa saya mampu, bahwa saya punya potensi dan punya kemampuan untuk menduduki jabatan ini. Ya kemampuannya di bidang apa? Jangan hanya kemudian bagi-bagi susu misalnya, hanya kemudian pencitraan ke sana kemari ya. Harus berikan kinerja gebrakan yang dilihat oleh rakyat, seperti itulah. Ya kurang lebihnya sih begitu ya.
Nah, jadi kalau kira-kira misalnya mau dimakzulkan, alasannya apa? Ya pasti harus ada alasannya juga. Apakah Gibran melanggar? Apakah Gibran pernah melakukan perbuatan tercela atau yang lain misalnya? Ya, itu harus dibuktikan secara hukum. Kalau nggak ada bukti secara hukum yang sah, ya saya kira kalau hanya memacu pada putusan 90 yang dipersoalkan sampai saat ini, ya sama saja. Karena kita harus akui bahwa keputusan MK di sengketa Pilpres 2024 kemarin itu sudah selesai dan hasilnya sudah ketuk palu, dan keputusan itu sudah final dan mengikat, jadi nggak boleh lagi diganggu gugat ya, kecuali Gibran mungkin kedapatan ada pelanggaran hukum dan ada bukti-bukti yang kuat, ya silakan digugat saja, silakan didorong saja untuk dimaksudkan ataupun dicopot ya, tapi itu juga harus dibuktikan ya. Saya kira itu sajalah. Kalau teman-teman mungkin punya pendapat lain, silakan disampaikan saja. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan salam dan sampai jumpa.